Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar sahabat Al-Qudwa? Senang sekali saya Lilo Rohili kembali bisa menyapa sahabat Al-Qudwa semuanya. Lama ya nggak ketemu lagi. Kita ketemu lagi di teras Al-Qudwa kali ini spesial bulan Ramadan. Gimana puasanya? Semoga lancar-lancar ya sahabat Al-Qudwa. Hari ini di kesempatan kali ini di episode kali ini kita menghadirkan tamu yang luar biasa yang warga Al-Qudwa tuh sempat takjub semuanya gitu ya dengan apa yang gadis yang satu ini lakukan gitu ya, sehingga melakukan lompatan-lompatan yang hebat. Kita langsung ketemu aja sama Fatma dan ibunya. Assalamualaikum Bunda. Salam. Iya, sehat Neng? Neng panggilannya katanya ya? Ya. Oke, sebelum kita ngobrol-ngobrol nih apa yang dilakukan Fatma, kita kenalan dulu ya. Kalau Neng namanya siapa? Hah? Hah? Namanya siapa? Nama saya? Neng. Neng? Iya. Nama panggilan? Iya. Nama Nama aslinya siapa? Fatma Ali. Fatma Ali, kelas 7 kelas 7 kelas 7 SMP. SMP di sini ya? Ya. Oke. Bunda pasti bundanya ya? Oke. Namanya siapa Bunda? Kalau boleh tahu? Latifah Omar. Latifah. Oke. Sehari-hari ngapain Bunda? Dagang. Dagang. Oke. Selain ibu rumah tangga juga dagang ya Bunda ya? Oke. Bun, saya mau ini dulu ya, baca salah satu yang guru kita ini Ustaz Samson tulis di grup guru. Gitu ya, saya bacakan dulu ya. Oke, nanti kita ngobrol-ngobrol. Bunyinya seperti ini. Dia siswa SMP Terpadu Al-Qudwa, baru kelas 7. Saya belum banyak tahu latar belakang keluarganya. Yang saya tahu, dia anak baik dan berbudi mulia. Dermawan pula. Fatma menjadi sosok sangat langka dan spesial di zaman ini. Zaman di mana materialisme telah mencekik banyak kita, tak terkecuali anak-anak muda remaja. Tapi Fatma Ali memiliki cita rasa remaja yang sungguh beda, sangat beda, sungguh sangat beda. 3 kali disebut ya. Di usianya yang baru memasuki 13 tahun, dia telah melakukan sesuatu yang tidak banyak anak muda melakukannya, bahkan termasuk kita, orang tua. Fatma seakan menjungkir balikan fakta bahwa tidak semua anak remaja materialistik adanya. Fatma menghancurkan konstruksi yang terasa angkuh itu. Dia melawan mainstream yang kini banyak diikuti atau bahkan digandrungi oleh kalangan remaja. Dia melawan kokoh dan gigih. Yang dia lawan adalah dirinya sendiri dan konstruksi pandang kebanyakan manusia yang dia lakukan tentu saja dengan cara yang tidak mudah. Hari ini, Fatma mendonasikan tabungan ulang tahunnya untuk pembangunan Masjid Latazan, Masjid Pondok Pesantren Al-Qudwa yang dia impi dan rindu. Jumlahnya terbilang sangat besar untuk anak seusia dia, 10 juta rupiah. Nilai yang tidak kecil. Namun kebesaran jiwanya telah membuat dia rela melepas tabungan itu. Ini dia lakukan untuk kedua kalinya dengan jumlah yang sama. Fatma bagi saya dan tentu saja bagi banyak orang adalah lentera yang menyinari pandangan gelap kita dalam memandang dunia. Saat anak lain seusianya bercita-cita membeli gadget, Fatma malah sibuk berburu surga. Terima kasih Fatma, semoga kelak kau menjadi sosok yang kaya bersyukur dengan brand dermawan yang lekat pada hati dan jiwamu. Amin. Masya Allah. Amin. Gimana tadinya sih Teh kok bisa bisa berniat untuk mendonasikan uang yang nominalnya nggak sedikit gitu? Kemudian disalurkan ke Masjid Latazan. Gimana tadinya? Kak, waktu itu ulang tahun aku. Dan aku tabung 10 juta. Tapi karena Masjid Al-Qudwa itu belum selesai, aku mau donasiin ke masjidnya. Mau cepet selesai jadi aku bisa lihat. Wah, pengen banget gitu ngelihat masjidnya langsung berdiri gitu. Iya. Oh, yang kamu gambarin itu kayak gimana sih? Maunya kayak gimana gitu gambaran masjidnya itu? Indah. Indah, oke.
besar dan bisa muat banyak orang. Muat seluruh warga di sini maupun di luar juga pasti ya. Oke. 10 juta itu nggak sedikit loh Teh. Gimana dikumpulinnya atau gimana bisa sampai nyampe 10 juta? Hadiah dari Ulang tahun aku. Dari ibu bapak kah atau gimana? Dari ibu sama Ibu ayahku. sama ayah. Oh, itu hadiah ulang tahun. Iya. Itu jadi hak milik kamu. Terus kamu sumbangkan ke Masjid Latazan. Ya. Masya Allah. Gimana perasaannya? Senang dan gugup sedikit. Gugup sedikit. Oke, luar biasa. Itu betul Bunda, yang dia lakukan yang terjadi pada Fatma itu adalah hadiah ulang tahun Fatma. Betul. Kok bisa gede banget orang tua gitu ngasih apa gitu ya, paling mahal juga handphone ya gitu ya, yang cuma 2 juta sampai 3 juta hadiah ulang tahun. Kok ini gede banget gitu Bunda, 10 juta nggak sayang sama uangnya? Nah, kan itu buat sedekah. Oh, buat sedekah. Sedekah itu uang 10 juta itu nggak hilang loh Ustaz. Ide Ada nanti ya. pas saya pulang. Nanti kembali lagi ke Bunda dan keluarga ya. Nanti ketemu loh. Oh gitu ya. Gitu. Amin. Iya. Amin. Tapi maksudnya ini kan sesuatu yang sangat berbeda dari umumnya gitu ya Bunda ya gitu. Idenya siapa sih nih kalau boleh tahu gitu kok menyumbangkan sekian juta yang cukup besar lah buat saya pribadi ya. Itu cukup fantastis gitu ya, disumbangkan kepada masjid. Dari siapa ini Bun? Dari Neng. Dan Neng sendiri? Dari Neng sendiri. Seriusan Neng? Iya. Diserahkan ke Neng. Oh. Iya. Jadi ibu dan bapaknya itu sama sekali nggak ada intervensi apapun. Ada. Dikasih aja uang segitu. Kasih. Jadi Teteh ini ada uang sejumlah itu kasih ke Neng, terserah Neng mau beli apa, mau dikasih ke siapa atau mau dilakuin apa, karena itu kan hadiah. Oke. Jadi saya kasih karena umur sudah 13 tahun, Oke. jadi sudah dewasa menurut saya. Bunda menganggap bahwa Neng udah bisa memanajemen keuangan. Betul, memilih. Jadi untuk siapa itu untuk saya percayain sama Neng. Masya Dan Allah. memang pengen lihat masjidnya katanya selesai, insya Allah. luar Makanya biasa. saya pengen kayak saya mah langsung ya saya. Oh, alhamdulillah, alhamdulillah. Biar bisa menikmati masjidnya ya. Oh, amin. Mudah-mudahan dalam waktu yang singkat, cepat, masjidnya bisa cepat terbangun dan Neng juga bisa cepat menikmati buah dari donasi yang Neng lakukan gitu ya. Amin, amin. Kemudian gini Bunda, itu kan dikasih ke Neng gitu ya. Panggil di rumahnya Neng ya. Dikasih ke Neng, terus 10 juta kan besar gitu ya. Kemudian Saya juga besar ya. iya, gitu. Kemudian ketika dikasih, walaupun Bunda misalkan sudah sudah terserah gitu ya, terserah Neng mau dibelanjakan apa gitu. Kemudian tiba-tiba Neng berinisiatif untuk mendonasikan ke masjid gitu ya. Gimana tuh perasaannya Bun waktu itu ketika Neng menyampaikan ke Bunda? Seneng. Malah senang banget. Oke, Jadi, oke. Kenapa kita kasih kepercayaan? Karena saya tahu ini di Al-Qudwah gitu. Oke. Neng itu sekolah di Al-Qudwah. Saya Siap. percaya bakalan keren lah hasilnya, nggak Oke. kemana-mana gitu loh, nggak aneh-aneh kayak Siap. yang lain-lain. Gitu kan. Gitu. Makanya saya percaya gitu. Oke. Kita pasti kesini sih Pak, pasti Siap. pasti ujung-ujungnya kesini karena mungkin ngelihat kita juga, karena kan kami juga sama seperti itu ya. Oke. Kalau memang ulang tahun gitu pasti nggak jauh-jauh. Ini tahun ini untuk masjid mana gitu. Untuk Sumur Buang atau Padang atau Bandung. Oh, jadi sebelum Neng melakukan aksi donasi ini di lingkungan keluarga Bunda menerapkan itu. Pasti ya. Setiap anggota keluarga yang ulang tahun itu ada jatah untuk berinfak. Iya. Masya Allah. Terserah mau Kemanapun aja itu. Kemanapun, kan itu udah jatahnya. Kayak Neng sekarang kan jatahnya 10 juta. Terserah Neng mau beli apa atau mau beli apa. Saya semakin yakin berarti Bunda bahwa keteladanan itu memang dilihat dari orang tuanya mencontohkan anaknya. Betul. Dan satu lagi dari lingkungan sekolah, Ustadz. Alhamdulillah. Yang paling penting sih di rumahnya sih kalau menurut saya sih, karena ini kehebatan. Yang kedua di sini Pak.
Iya deh. 7 sampai jam 4 anak saya di sini. Iya betul. Betul. Saya di rumah, saya di pasar, Iya. saya di sini. Jadi memang setengah-setengah. Iya. Kami kan selebihnya dari jam Iya. 4 sampai pagi lagi. Iya. Di sini itu berperan penting loh, Ustaz. Alhamdulillah. Ya, Dan di rumah tentu saja dikuatkan oleh ayah bundanya ya, Masya Allah luar biasa. Dari sejak kapan sih ini tradisi memberi hadiah lalu kemudian hadiahnya diinfakkan atau disumbangkan? sebenarnya udah lama. Udah lama. Tapi kita yang ini, kita Yang memulainya. betul. Jadi kita yang Oh. mendistribusikan karena kan masih kecil. Yang bungsu Dari usia kapan deh anak-anak deh? Dari usia kan sekarang. baru sekarang. Oh. Karena kan masih SD mah boro-boro, ngerti-ngerti aja. Iya. Tapi maksudnya itu, setiap ada ulang tahun tuh tradisi dikasih segitu-segitu itu sudah ada kan gitu maksudnya? Sudah. Tapi kalau sebenarnya diseling-seling sih Ustaz. Oh selang-seling, oke. Zaman COVID kan Siap. lagi susah ya kita ya, banyak yang lupa. Oh iya, iya. Apalagi kan, wah masalah. Itu lebih ke di pembagian misalkan Indomie atau sembako di jalan-jalan. Gitu. Kalau misalkan habis maghrib sampai isya itu kita bagi-bagi di jalan-jalan. Ih, ini yang menarik ya. Orang tua yang begitu luar biasa memberikan contoh kepada anaknya, senang bersedekah, senang berinfak, luar biasa sekali. Karena akhirat itu kan harus kita yang cari. Betul. Kalau dunia kan sudah ditakdirkan, kalau dunia kan sudah ada nih. Kita lahir ke dunia sudah ada. Siap. Jadi nggak usah pusing kalau dunia. Iya. Ya tugas kita hanya ikhtiar. Siap. Tapi kalau akhirat kan nggak ada yang nakdirin. Saya harus kita sendiri. sepakat. Itu masalahnya. Katanya ini yang kedua kalinya ya. Betul, yang pertama kali sudah dilakukan. Gimana, Neng? Yang pertama. September nak. Yang pertama itu ulang tahun adik aku. Oh gitu. Ini yang kedua kalinya yang Neng lakukan. Ya, ulang tahun aku. Menyumbangkan ke Masjid Latazan juga. Iya. Oh, yang pertama gimana ceritanya? Waktu itu ulang tahun adik aku, Adiknya namanya siapa, Nak? Buyung. Buyung. Oh, ini Itu Upik panggilannya. enggak? Ini enggak. ke Sundanya. Ke Sundanya. Itu ke Padangnya. Jadi satu-satu sewang. Oh. Jadi sahabat Al-Qudwa perlu diketahui bahwa ayah sama ibunya itu perpaduan dua budaya yang berbeda antara Sunda dengan Padang gitu ya. Oke. Jadi biar adil, satu. Iya, jadi adiknya disebut Buyung, ini kakaknya disebut Neng gitu. Lanjut Neng. Waktu itu ulang tahun adik aku, dikasih 10 juta. Siap. Diserahin ke Pak Kiai ya. Diserahin ke Pak Kiai untuk membangun masjidnya. Oh gitu. Neng langsung yang ngasih atau ditemenin sama bapak ibu atau gimana? Ibu. Langsung. Kalau ibu kan waktu aja poni aja, terus mereka langsung ngasih. Yang pertama nih kita ngomongin yang pertama dulu nih. Yang ngasihnya langsung Neng atau ditemenin sama ibu bapak atau ibu bapak? Temenin sama Ustazah. Temenin sama Ustazah Poni. Oh. Yang kedua ini nyerahin? Hah? Pas begitu diserahinnya, yang kedua kalinya? Ini lebih keren Ustaz, bawa sendiri uangnya. Awas sendiri. Itu dikasih, Bunda. Dari rumah dikasih. Sebentar. Bawa sendiri. Uang 10 juta itu kan besar. Dikasih cash. Cash. Ya Allah. Emang cash harusnya apa gitu? Kalau Ya saya pikir transfer gitu. Oh, kalau sedekah mah harus cash. Saya nggak pakai transfer gitu. Masya Allah. Dimasukin gitu ke amplop? Dikasihkan ke tas aja udah. Ya Allah Bunda, itu uangnya gede banget. Nggak takut hilang apa? Nggak, aku taruh di belakang tas. Oh, di tempat yang aman ya? Iya. Masya Allah. Kamu tuh bisa sehebat begini sih, Neng? Kok bisa dari kamu tuh ngelihat siapa gitu punya ide untuk menyumbangkan uang sebesar itu gitu? Karena aku cuma mau kasih uang itu buat selesaiin masjidnya. Dan mau lihat masjid itu selesai. Oh gitu. Neng, emang Neng nggak kepikiran gitu pengen beli sesuatu gitu? Enggak. Kalau biasanya aku belinya yang nggak terlalu bermanfaat sih. Oke. Misalnya pengen gitu ulang tahunnya, kan itu kan dikasih sama ibu tuh
besar tuh ya. Ya. Nggak kepengen gitu ngambil 1 juta kayak gitu atau 2 juta untuk beli keperluan Neng sendiri? Nggak, udah semuanya udah cukup. Udah cukup? Ya. Oh, nggak pengen beli handphone yang terbaru gitu, Udah. iPhone? Oh, udah. Aku punya handphone, tapi nggak usah lagi belinya. Oh, Masya Allah, Neng, luar biasa sekali. Ini luar biasa loh sahabat Al-Qudwah gitu. Neng merasa sudah cukup banget gitu ya dengan apa yang sudah dimiliki. Kemudian hadiahnya itu yang saya bilang nominalnya nggak sedikit, itu dia serahkan ke Qudwah Care untuk disumbangkan ke pendirian Masjid Latahzan. Ini pasti tidak akan lepas dari peran orang tuanya yang memberikan teladan di rumah gitu. Apa memang begitu visi misi di keluarganya gitu, Bunda gitu. Atau mungkin ayah di rumah ingin menanamkan budaya seperti itu ke anak-anaknya gitu. Ya, jadi Katanya sih ayah punya background yang luar biasa gitu ya, karena orang Padang gitu, suka merantau. Gimana sih Bunda ceritanya yang tadi saya dengar gitu? oh, Gimana? jadi kan kalau suami itu daripada kan merantau. Pasti tuh udah jadi kewajiban ya biasanya laki-laki kalau sudah akil balik, sudah dewasa harus diusir. Tanda petik diusir. Kalau belum merantau belum jadi Belum jadi orang Padang lah intinya gitu. Padang. Siap. Jadi suami itu kan merantau. Banyak kebaikan orang yang dia rasakan. Yang dia dapatkan. Misal contohnya Bunda. Misalkan ada orang kan kalau di sini berarti kan dia nol ya. Dari nol, ya, betul. dari sekolah ya. Siap. Ada kebaikan orang misalkan yang menampung, kayak kakak, ada kakak suami, ada adik, itu ada juga orang lain. Orang lain juga yang ngebantu. Nah, kebaikan itu sama dia tertanam di hati. Masya Allah. Maksudnya nggak harus tidak uang, dilupakan betul, gitu. Nggak harus uang, nggak harus apa. Kadang orang mendukung juga itu dukungan dari orang juga ya. Itu tetap diingat sama ayah ya. Nah, Oke, Masya Allah. jadi mungkin sekarang dia udah punya rizki, udah ada rizki, gitu, pengen balas jasa kali. Balas jasa kebaikan-kebaikan Betul. yang pernah didapatkan oleh ayah, Iya. tapi bentuknya mungkin bentuk infak sumbangan. Betul, iya. Gitu. Betul. Maksudnya, Yang bisa ketemu orangnya ya dibalas langsung. Dikejar sama dia. Dikejar. Dicari. Masya Allah. Misalnya kalau misalkan Pak Lilo nih pernah ngasih kue gitu ya, terus Pak Lilonya pindah ke luar negeri, tahu bahwa saya ke luar negeri, dikejar sama ayah itu. Kan kita masih ada hubungan, misalkan ada telepon. Oh, enggak dikejar ke luar negeri juga ya. Transfer kali ya. Iya. Tapi kalau semisal masih dirangkas, sebisa mungkin dikejar sama ayah. Dirangkas, di Serang yang banyak itu dirangkas, di Serang sama di Padang. Oh, itu dikejar sama ayah ya. Kalau pulang, gitu, Kalau pulang ke sana. suka ngasih sesuatu gitu ya, Ngasih sesuatu. sebagai bentuk balas budi. Masya Allah. Nggak harus dilihat dari uang besar ya. Memang dengan ketulusan. Ketulusan, insya Kita Allah. bisa ketemu aja juga udah alhamdulillah. Iya, silaturahim juga bagian dari kebaikan juga. Betul. Ayah namanya siapa Bunda? Ali Basar. Ali Basar. Oke. Makanya nama Ali itu disematkan di Fatma ya? Fatma Ali dengan Idris Ali. Idris Ali, Masya Allah. Yang bungsu. Ayah sekarang usahanya apa nih kalau boleh tahu? Plastik, jual plastik. Jual plastik. Punya toko Punya toko. di Di pasar. pasar. Yang bagian dalamnya kalau nggak salah ya? Di Oke. Blok Baju kita. Di blok B9 nomor 44. Tokonya sudah besar? Alhamdulillah. Kalau menurut saya sudah besar. Iya. Alhamdulillah. Kalau menurut saya Iya. Sudah punya cabang atau belum? Baru masih merintis di sini? kita satu aja. Satu aja. Oh, luar biasa. Alhamdulillah. Menurut saya sudah cukup. Banyak pelanggannya ya Bunda ya? Pelanggan alhamdulillah. Alhamdulillah. Jualan plastik tuh kayak gimana sih Bunda kalau boleh tahu? Kantong plastik. yang buat es. Plastik-plastik mika gitu ya, yang buat kue-kue itu ya. Betul, mika. Oke, luar biasa. Bahan kue. Ini saya masih terus ingin menggali keseharian gitu. Kalau ayah, panggilnya ayah atau bapak? Ayah. Ayah di rumah gimana sosoknya menurut Fatma? Saat bangun biasanya ayah langsung mandi sholat subuh. Mandi sholat subuh, Ya. terus Terus pergi ke pasar, pulang sore. pulang sore. Atau kadang-kadang random.
random, kadang malam juga. Iya, karena lembur, ya kan apa? turun barang. Iya, turun barang. Oh, turun barang. Oh, itu tokonya bukanya sampai jam berapa gitu, Bun? Jam 4. Jam 4 aja. Kadang malam itu turun barang dari gudang rumah ke pasar. Ke pasar, oke. Jadi harus diangkut-angkut dulu, makanya pulangnya lebih telat gitu ya. Betul. Oke. Menurut Fatma nih, ayah itu sosoknya kayak gimana? Yang bisa Fatma contoh dari ayah? Baik hati, kerja Baik. keras, peduli sama orang lain, dan Dan apa lagi? Dan penyayang tentu Dan saja ya. Kalau nggak sayang mah nggak mungkin, kan ayah sendiri. Fatma pernah lihat nggak kalau ayah itu pernah dermawan gitu, suka ngasih ke orang gitu? Pernah ngelihat sendiri nggak dengan mata kepala sendiri? pernah. Pernah. Tapi aku mah kadang-kadang pelupa jadinya itu. Oh gitu. Pernah nggak ngelihat langsung gitu ngasih sesuatu ke saudara, ke uwa, ke bibi gitu atau gimana ayah itu? Nggak tahu karena Nggak tahu. aku itu burem memorinya. Oh gitu, nggak tahu. Bunda, ini kan apa namanya seolah-olah Bunda tuh kelihatannya tuh ikhlas banget gitu ya, nggak perhitungan banget ya, uang sekian juta itu loss begitu aja gitu, nggak loss sih sebenarnya, pasti ada pahala yang akan didapatkan Ya, gitu. itu misalnya. Maksudnya membangun supaya menjadi pribadi yang ikhlas gitu, kemudian ditanamkan ke seluruh anggota keluarga itu gimana mengawalinya gitu? Mungkin karena suami itu pernah bilang kalau dunia itu sudah ada yang mengatur. Dunia sudah ada yang mengatur, oke. Dia kan sudah ada, jodoh maut rezeki sudah diatur. Oke, Jadi tugasnya manusia kan hanya ikhtiar, betul, mencari. betul. Yang nggak ada itu kan akhirat. Oke, sepakat Akhirat sih. itu kan belum ditentuin. Belum tahu kayak gimana gambarannya juga ya Bunda ya. Tapi kan sebagai manusia umat muslim kita tahu bakal ada. Kita bakal ke situ bagian Betul. yang mana gitu. Siap. Nah berarti kalau yang di akhirat ini yang mesti kita kejar. Oh, dengan cara Ya dengan cara itu. seperti itu salah satunya. Karena kan kalau pedagang yang saya pernah dengar, koreksi kalau saya salah. Oke. Kalau pedagang itu bisa masuk surga itu terlalu jauh ya. Oke, Maksudnya oke. bisa baik aja Oke ya. dengan sedekahnya. Oh, Masya Kalau Allah. pejabat kan dengan penanya, dengan tangannya, Dengan tangan. kebijakannya. Iya, iya, iya. Kalau pedagang kan dengan sedekahnya, Dengan sedekahnya. dengan Ya. infaknya, nggak ada lagi. Iya, Saya hanya ya. dengar itu, koreksi kalau saya salah. Bener sih Bun, Pernah bener dengar sih. itu, gitu loh. Oh iya. Apalagi yang bisa saya lakukan pedagang itu kan cuma dagang doang. Saya kok jadi pengen nangis ya Bunda. Saya juga pengen nangis. Kita Nggak, nangis. iya. Soalnya saya ngerasa terharu banget gitu bagaimana keluarga Bunda tuh begitu besar hatinya gitu ya, ikhlas, tidak pernah melihat nominal sekian gede gitu hanya untuk menyumbangkan sesuatu gitu ya ke masjid atau kemanapun gitu. Ini kali keberapa kalau boleh tahu gitu disumbangkan dengan nominal uang yang cukup besar? Nggak tahu. Saking banyaknya kayaknya Nggak gitu. boleh kayak gitu. Oh, nggak boleh gitu. Kan kalau kebaikan itu kan sebenarnya nggak boleh diingat-ingat. Diingat ya. Oke. Nggak tahu. Kalau sepengetahuan Bunda gitu ke rata-rata ke masjid kan gitu ya? Nggak selalu. Enggak selalu. Kalau waktu keadaan COVID kita lebih ke sembako. Oh, ke bagi-bagi sembako aja. Kalau ada di jalan itu kita ketemu siapa tukang beca, kita kasih Oh. gitu aja. Kalau masjid mah baru ini aja kayaknya. Sebelum COVID, juga pernah. masjid dulu, Oh. sebelum COVID. COVID jeda, karena kan memang masjid juga nggak boleh. Iya. Memang nggak ada pembangunan dan nggak ada orang. Betul. Jadi ke yang sebenarnya ke yang lebih memerlukan. Memerlukan kali aja. ya, kita Masya kondisi Allah. aja. Gitu. Kalau sekarang kan Latazan memang lagi berdiri. Lagi COVID dibangun. juga sudah bagus. Sudah kan, berlalu. Sudah berlalu, sudah Betul. bagus semua kan. Siap. Ya, mungkin yang lagi membutuhkan ini. Gitu. Oke, tadi sih sempat kita ngobrol-ngobrol sebelum kita tag ya gitu, bahwa Bunda itu memberikan hadiah kepada anak-anak itu setiap tahun Tiap tahun. dalam bentuk uang Oh, iya. yang nominalnya
sama segitu tiap tahunnya. Irian dong. Oh, iya ya, iya juga sih ya. Iya kalau misalkan yang satu segini, kan nggak iya sih boleh. benar. Itu artinya kok mesti nyiapin budget cukup besar Bunda. Nanti kan tahun depan Neng ulang tahun lagi, itu dikasih lagi. Kasih lagi. Insya Allah doain. Insya Allah. Biar ibunya sama ayahnya sehat ya Neng. Amin, Rezekinya, amin, sayang. amin, amin, amin. Kita bisa lihat Al-Qudwa ya, Tete sholat di situ ya. Siap, Tapi Buyung alhamdulillah. juga ya, doain ya. Oh, Bayu juga mau di sini ya sekolahnya. Kalau SMP itu harus di sini, nggak ada Siap. pilihan lain. Ke SMP. Ini yang saya masih kepikiran nanti gimana cara ngumpulin uangnya atau gimana cara Bunda atau Ayah di rumah mentransfer budaya untuk bersedekah itu kayak gimana gitu. Mencontohkan aja. Lihat aja. Dilihat aja. Aku pernah lihat ayah bersedekah, itu salah satunya. Oh, Masya Allah. Salah satunya. Saya Nggak ngelakuin apa? Nggak nyuruh-nyuruh mereka suruh sedekah atau gimana gitu? Enggak. Paling kita nyuruh-nyuruh kayak saya kasih nih siapa aja. Kayak sekarang kan ada infak nih buat Palestina. Jangan lupa gitu. Hanya mengingatkan Terserah saja. dia beberapa. Nominalnya tidak pernah dipaksakan. Enggak. Tadi aja kayak buat Palestina ya. Kan di share itu Rp2.000 ya. Minimal gitu. Mau berapa ini? Aku mau 5.000. Enggak. Semaunya aja. Bunda, Semaunya. Bunda kok hebat sih. Saya mau tepuk tangan buat Bunda deh sama Neng juga, Masya Allah. Hari ini banyak banget inspirasi yang saya dapatkan ya Bunda ya. Jujur ya, saya pribadi setiap kali nge-host acara podcast ini selalu dapat insight-insight baru untuk ini. Boleh tahu latar belakang Bunda dan juga Ayah gimana? Pendidikannya gitu. Pendidikannya saya Lulus lahir di Bandung. Di Bandung. Besar di Bogor. Besar di Bogor. Pendidikan terakhir saya SME. Oh, SMEA. SMK kalau sekarang ya. SMK, betul. Kalau Kejuruan ya. Ayah sama. Lahir di Padang, besar di Padang, merantaunya di sini. Masya sama Allah. SMK juga. SMEA juga. Zaman kita SMEA kali ya? SMEA, iya. Saya juga pernah ngerasain SMEA gitu ya. Saya peralihan dari SMEA ke SMK. Oh, Bapak berarti udah habis Udah, ya ada masa-masa itu. Ini yang menjadi luar biasa ya sahabat Al-Qudwa, pendidikan ayah bundanya let's say gitu ya, nggak sampai perguruan tinggi gitu ya. Tapi nilai-nilai teladan yang diberikan kepada anak-anaknya itu nyantol banget dan asli saya ngerasa speechless banget ya, uang segitu besar itu dikeluarkan brojol begitu saja gitu ya dengan harapan bahwa akhirat didapat gitu. Betul, pasti. Neng, ada rencana apa lagi nih mungkin ke depan gitu, mau ngapain gitu? Nggak tahu. Tahun depan ulang tahun aku mau itu lagi, mau sedekah lagi. Sedekah lagi ke lantai. Cuman nggak tahu kemananya, masih belum tahu atau emang mau ke tempat yang sama? tempat yang sama. Hampir sampai masjidnya selesai. Sampai masjidnya selesai. Pali lo doain, mudah-mudahan itu terlaksana dan gak cuma 10 juta ya Bunda ya, bisa 100 juta. Amin. Kan biar cepet katanya, Masya Allah. Neng juga berdoa ya, berdoa buat ayah sama ibu ya, supaya disehatkan selalu, rezekinya lancar. Neng sayang nggak sama ibu? Sayang banget. Sama ayah sayang. Kalau tadi kan ayah kan sosoknya baik hati, penyayang, kemudian suka mendermakan sesuatu gitu. Kalau ibu di mata Neng gimana? Ibu baik hati. Baik, cerewet ya. Iya. Enggak sih, kayak maaf Bu bilang ini marah sedikit. Iya, marah sedikit Bu. Bawel. Iya sama, mak dimana kayak gitu. Iya, ibu suka marah-marah ya Nak? Enggak sering. Kayak aku kan susah makan itu. Aku kalau nggak minum susu ibu marah. Gimana marahnya? Neng, minum susu gitu ya? Iya. Oh iya. Kok saya tahu ya, mendalami sekali. Enggak apa-apa. Terus ibu tuh kayak gimana lagi? Dermawan sama cantik. Terima kasih Soleh. Dan baik hati. Masya Allah.
kasih uang ke orang miskin. Oh, Masya Allah. Sayang nggak? Sayang sama ibu? Sayang. Kalau sayang dipeluk dong hari ini, boleh nggak apa? Masya Allah, luar biasa. Iya, Bu. Apalagi ya, Pak Lilo jadi speechless nih Bunda gitu, karena saking melihat bagaimana keluarga Bunda menginspirasi saya dan juga tentu saja menginspirasi seluruh sahabat Al-Qudwah yang nonton tayangan ini gitu ya. Ke depan kira-kira ada rencana apa nih Bunda? Mungkin ayah pernah ngobrol-ngobrol gitu, Bu, ayah pengen suatu waktu pengen ini gitu, mungkin yang kaitannya dengan kedermawanan keluarga Bunda gitu. Enggak sih. Enggak, ngalir aja. Kita ngalir aja. Mungkin kalau sekarang itu punya PR ya, mesti tahzan aja PR. Sejauh ini masih targetnya itu aja. Karena kan semuanya juga udah beres ya, kayak COVID ya, kita selesai. Siap. Kita juga udah punya usaha masing-masing. Jadi sekarang mungkin PR-nya itu aja, tahzan aja. Ada impact sendiri nggak sih Bunda dari apa yang Bunda lakukan ini gitu? Kerasa nggak sih? Kan kata orang bilang, karena kalau kita bersedekah Allah akan melipat gandakan rezekinya gitu. Kalau Bunda kan nggak cuma seperak gitu ya, lebih dari itu gitu, berjuta-juta. Ada yang Bunda rasain aja gitu, efek dari Bunda banyak bersedekah gitu. Lebih tenang kan? Lebih tenang, Masya Allah. Karena kan urusan dunia itu nggak ada beres-beres. Nggak terlalu dikejar-kejar banget ya Bunda ya. Iya. Kalau saya lebih berterima kasih ke Al-Qudwah kali ya, menjadikan anak saya seperti ini. Alhamdulillah. Ini tempat yang tepat buat saya, nitipin anak saya. Siap. Ustazahnya, ustadznya. Siap. Ini, mau berterima kasih nggak apa-apa Bunda? Langsung aja di sini. Terima kasih kepada guru-gurunya juga boleh. Iya, kalau misalkan bukan di Al-Qudwah kan nggak jadi seperti ini kan ya. Kalau bukan di sini ya, dari pergaulan, dari lingkungan. Makanya Neng sampai aku mau SMA di sini sampai bilang gitu. Itu udah bangga banget. Alhamdulillah. Udah seneng banget karena memang kalau nggak mau pun saya paksa nanti. Enggak lah, ya. Itu ayah yang bilang. Iya. Oh iya. Oke. Papa, buat kebaikanku juga. Iya, oke. Apa namanya ya Bunda? Saya ngerasa bahwa ini luar biasa sekali. Nantinya ini akan terus berlanjut ya Bunda ya? Harus berlanjut. Harus sampai selesai kita nanti di sini hitungannya. Iya, alhamdulillah. Sampai pulang nanti ya. Apalagi atau yang dibawa ya? Iya, selain pahala kita, kebaikan kita ya. Sudah berjalan berapa lama punya toko Bunda? 17 tahun. 17 tahun. Pertamanya di Serang. Di Serang dulu. Setelah menikah, pindah ke Rangkas 13 tahun. 13 Pokoknya seumur Neng aja. Oh, Masya Allah. Di sini itu di Rangkas ini 13 tahun. Benar-benar dari nol banget ya Bunda ya? Enggak juga. Udah di Serang. Di Serang. Iya, maksudnya dari Serangnya kan dari nol ya? Sebelum menikah kita di Serang, menikah pindah ke Rangkas. Oh, luar biasa. Ketemu sama ayah dari mana? Di Serang. Di Serang. Karena di Serang itu kan udah terlalu banyak saudara. Jadi saudara dari suami itu ada berlima, dagang di tempat yang sama. Saya juga ada. Jadi kalau saya buka lagi kita saing-saingan di sini. Iya, nggak enak ya. Pindah ke Rangkas Bitung. Alhamdulillah. Siap. Nggak apa-apa Bunda promosiin tokonya Bunda juga nggak apa-apa di sini. Silakan. Toko Ali Plastik. Toko Ali Plastik. Blok B 9 nomor 4. Menyediakan apa aja Bunda? Semua. Insya Allah bahan plastik, bahan kantong-kantong plastik, gelas, sudah. Insya Allah ada. Insya Allah. Iya. Segala bentuk perabot, benda, keperluan yang berbahan dasar plastik. Oke. Berarti kalau Pak Lilo nyari apa ya? Nyari baskom. Enggak. Kalau baskom enggak nyampe situ. Baskom itu lebih ke pecah belah namanya. Pecah belah namanya. Oh, salah berarti. Kalau plastik itu lebih ke kantong. Kalau misalkan Pak Lilo cari trash bag,
Tasbih Ada. Oh, ada. Ke situ masuk. Kalau Pak Lilo beli buat gelas pop es? betul Ada. Oh, oke. sedotan, Siap. kue. Siap. Tadi di mana, Bun? Bloknya lebih tegas lagi? Kan lagi promosi, Bunda. Blok B9 Blok B9 nomor 44. Masuk ke dalam toko Ali Plastik. Luar biasa. Bunda, hatur nuhun Sami-sami, sudah mampir ka dieu. Insyaallah. yang atur nuhun diundang, jadi saya lebih kenal lagi. Alhamdulillah. Aku doa. Jangan lupa kalau Bunda hajatan atau gimana butuh MC Pak Lilo ya. Siap. Enggak ya? Siap. Kalau misalkan usahanya Bunda udah besar, gede tokonya, mau ada pembukaan launching tokonya, saya siap Bunda. Siap. Iya, Terima iya, kasih, iya. sekarang malah jadi kenal Oh, sobat iya, ya. alhamdulillah. Terima kasih sudah mampir, sudah berbagi inspirasi dengan sahabat-sahabat Al-Qudwah di luaran yang nonton tayangan kita nih. Neng juga terima kasih, Neng sudah menginspirasi remaja-remaja usia SMP yang tidak pernah takut untuk menyumbangkan uangnya untuk kebaikan. Ya. Neng luar biasa. Tepuk tangan dong buat Neng juga. Oke, terima kasih Bunda, terima kasih Neng sudah mampir ke teras Al-Qudwah. Insya Allah kapan-kapan kalau ada waktu kita ketemu lagi ya, ngobrol-ngobrol lebih leluasa lagi, lebih lancar lagi. Oke. Dan sahabat Al-Qudwah, demikian bincang-bincang saya dengan Bunda dan juga dengan Fatma tentang bagaimana anak ini yang luar biasa, tentu saja tidak lepas dari teladan ayah ibunya gitu ya, yang senantiasa terus bersedekah. Terima kasih, semoga ada value, ada nilai, ada inspirasi, ada hikmah yang bisa didapatkan dari obrolan kita. Dan sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Terima kasih, kita pamit ya Bunda ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah dong, terima kasih.